Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyoba Analog. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama sekali saya nggak upload lagi tentang konten reparasi Walkman ya. Jadi ada beberapa sebab. Yang pertama itu karena memang untuk spare partnya sendiri itu sudah cukup sulit, terutama untuk yang karetnya. Kemudian yang kedua, untuk Walkman-nya sendiri itu sekarang sudah sangat sulit didapatkan. Nah, kebetulan kemarin saya dapat satu Walkman Sony TCM 150 seperti yang saya sampaikan di short video ya. Bahwasanya saya akan merestorasi Walkman TCM 150. Oke, jadi kondisinya itu untuk Walkman ini kemarin sempat saya coba untuk dinamo dan lain sebagainya itu kelistrikan semuanya berjalan dengan normal. Hanya saja kemungkinan ini sudah lama ya, jadi perlu ganti di bagian karetnya saja. Saya coba dulu untuk memastikan. Ya, kalau misalkan didengar itu untuk dinamonya itu dia itu muter, nggak ada masalah. Nah, terus Walkman sendiri ini itu sudah ada yang booking, makanya kebetulan ya sudah sekalian tak reparasi dan tak jadikan konten gitu. Oke, langsung saja kita bongkar. Jadi saya nggak akan men-skip proses dari uh, bongkarnya biar teman-teman juga tahu gimana caranya. Yang pertama di sini di luar itu ada dua baut, ada dua di bagian belakangnya. Mohon maaf kalau misalkan nanti kok ternyata saya ngomong itu belepotan, karena memang ketika bikin video seperti ini saya nggak pernah membuat skrip atau merencanakan gitu, enggak, tapi saya buat mengalir saja. Kemudian di bagian depan ini dibuka dulu teman-teman. Nah, ini di sini ada dua. Nah, ini biasanya teman-teman ada yang nggak tahu, dipaksa buka malah casingnya atau bodinya itu malah pecah. Untuk pinselnya ini saya lihat semuanya kondisi baik. Sebentar ya, ini biar nggak ribet saya. Biar nanti ini nggak hilang, ini saya simpan dulu. Oke, proses selanjutnya itu, nah di sini itu ada pengait teman-teman. Di dalam sini itu ada pengait, nah itu dilepas dulu, didorong. Nah, ada suaranya, ini juga didorong sama, gitu. Didorong, satu, dua, tiga. Nah, ada tiga kurang lebih. Nah, setelah itu baru bisa dibuka. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini langsung terbuka, sangat mudah sekali. Ini nggak perlu. Yap, dan ada yang patah. Saya tahu ini bagian apa. Untuk seri-seri TCM 150 ini memang selalu mengalami kendala patah di bagian itu. Nah, ini ya. Tapi nggak ada masalah teman-teman. Kalau misalkan itu terjadi, teman-teman nggak usah bingung atau apa. Kalau misalkan ada pentilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bongkar di bagian sini. Karena saya nggak bisa memantau kamera saya di atas, ini saya rekam itu menggunakan kamera Samsung A54. Kemudian di bagian ini berarti sudah ada berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Oke, setelah itu
Untuk apa ini, isolasi yang ini kita lepas dulu. Ini kabel head, hati-hati teman-teman ya, kabel head. Kalau ini tuh kabel speaker eksternal, dan ini kabel dinamo. Nah, nanti saya coba dulu. Kalau misalkan memang tanpa harus bongkar, ini sudah bisa dibersihkan, ya alhamdulillah. Tapi kayaknya nggak bisa, ini harus dibongkar. Karena tadi itu ada bagian, oh ya bener. Dan kendala selanjutnya itu ada bagian pinch roll, bagian apa itu pinch ya, pinchnya itu untuk rodanya, rollernya itu dia lepas, dan itu sering banget. Memang penyakitnya TCM 150. Saya sering banget mendapati hal itu terjadi. Berarti mau nggak mau ini harus kita desolder dulu. Nah, sini saya pakai yang portable aja, karena ini meja portable, semuanya serba portable. Di sini saya pakai USB aja. Pakai apa itu? Solder yang USB. Oke. Bismillah, semoga masih berfungsi ya. Karena ini sangat lama sekali sudah nggak tak gunakan, nggak pernah tak gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Nah, perlu teman-teman ingat, ini warnanya itu hitam, putih, coklat, merah. Dulu saya pernah bikin untuk tutorial di seri ini. Itu teman-teman bisa lihat lagi videonya. Untuk seri TCM 150 ini. Tapi saya agak lupa sih itu tentang apa ya. Kayaknya cuma ganti, bersihkan sama ganti doang. Sebentar ya. Ini saya pakai powerbank aja. Ini sudah nyala teman-teman. Kita tinggal tunggu panas doang. Kita kasih flux biar dia cepat. Nah, sudah bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini sudah mulai panas. Kita bersihkan untuk mata soldernya dulu. Tuh, bisa lama sekali ini nggak pernah dipakai. Oke, ini sepertinya sudah bisa digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi solder ini dulunya tuh sering banget tak bawa ketika saya hunting ke pasar lowak ya. Jadi ketika saya sudah dapat itu, sambil ngopi, saya kerjakan langsung di warung kopi. Itu dulu. Nah, masalahnya sekarang itu, ini bukan menjadi pekerjaan utama saya, dan hanya menjadi sampingan, jadinya ya, mohon maaf, nggak bisa, apa namanya itu, nggak bisa terus-terusan membuat konten seperti ini, karena untuk hunting sendiri, saya waktunya yang nggak ada. Biasanya itu nunggu dari teman, kalau teman ada yang menawarkan ya saya cek barangnya, kalau sudah sesuai langsung saya ambil, kemudian saya iklankan, kalau ada yang cocok baru saya perbaiki. Untuk yang sudah subscribe, saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman mengharapkan untuk konten itu saya rutin, tapi memang faktanya untuk mencari apa namanya Walkman seperti ini itu sangat sulit sekali sekarang. Andaikan ada, itu juga untuk partnya itu yang sulit didapatkan. Terkadang kita itu butuh apa namanya itu seri yang sama untuk
kita kanibal. Sudah terbuka, ini mau nggak mau harus kita lepas semuanya, karena memang ada bagian pinch roll yang harus kita perbaiki. Nah, dulu saya pernah janji bagaimana cara, saya terlupa namanya itu pinch roll atau apa ya. Saya sudah janji untuk membuat tutorial menyiasati bagaimana ketika kerusakan bagian pinch-nya itu yang rusak. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan worknya dengan kondisi yang seperti itu, jadi saya bisa buatkan tutorialnya. Dipantengin aja ya. Ini saya hati-hati di bagian kabel ini karena namanya barang lama itu mudah banget buat lepas. Oke, ini seluruh bagian yang perlu disolder sudah, tinggal saya cabut dulu. Tinggal kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak usah itu. Nah, ini kan sudah desain. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, ini loh teman-teman. Sering banget bagian ini, bagian pins ini, itu sering banget lepas, pecah. Ya, bukan pecah. Nah, gimana cara mensiasatinya? Ya, ada triknya teman-teman. Sebentar ya, ini saya pause dulu. Saya ambil partnya, biar nanti teman-teman bisa tahu bagaimana caranya. Oke, saya pause dulu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Untuk mensiasati bagian pins ini yang pecah, itu saya menggunakan plastik mika. Ini saya dekatkan dulu ke kamera. Nah, plastik mika bekas penutup baterai itu loh, yang biasanya baru beli kan ada mikanya itu, atau mungkin mouse atau barang elektronik yang lainnya yang ada mikanya. Nah, saat itu saya pakai pelubang kertas ini, paper hole. Nah, jadinya seukuran seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman lubangi di bagian tengahnya. Bagian tengah ini teman-teman lubangi, jangan terlalu lebar, karena fungsinya ini nanti adalah untuk menekan bagian pir yang ada di sini. Itu prinsip kerja utamanya, seperti itu. Yang penting bagian ini itu tertekan, ya, dan nggak lepas. Itu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nanya dulu. Saya nggak bisa menyebutkan akunnya ya, karena saya benar-benar lupa, itu sudah lama sekali. Oke, setelah itu, ini saya lubangi dulu ya. Sebentar. Dan perlu diingat, lubangnya itu tepat di bagian tengah, jangan terlalu lebar. Dan juga jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil nggak bisa masuk. Jangan terlalu lebar. Prinsipnya adalah yang penting bisa, bisa dipasang di bagian ini, besi ini, tengah-tengahnya, dan dia nggak lepas. Gitu. Ini sudah tak lubangi, tinggal sedikit dibesarkan, kira-kira aja. Yang penting bisa masuk di bagian itu. Nah, syukur-syukur kalau misalkan nanti setelah dilubangi, teman-teman bisa tambahkan lem J atau lem besi atau semacamnya, terserah. Yang penting dia nggak mudah lepas. Oke, ini sudah saya buatkan, saya akan coba dulu. Ingat, ini kan dilubangi dari sini, ya, dilubangi dari atas. Nah, teman-teman masangnya itu sama persis kayak gini. Jadi nanti ini kan ada bagian plastik yang yang lebih ini karena bekas tusukan. Itu nanti akan menjadi lock. Jadi dia nggak bisa loncat itu. Nah, saya lubangi lagi sedikit lagi. Oke, saya rasa sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim, karena memang untuk yang sulit itu masangnya. Sekali pirnya ini lompat, wassalam, sudah nggak bisa kecuali nggak bisa dipasang, kecuali kita punya spare partnya atau mungkin punya punya
bekas Walkman yang sama yang nggak terpakai. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbanyak bismillah. Dan ya masanya ini agak deg-degan. Bukan karena apa ya. Ini sekali gagal ya udah gagal. Kan? Ini kalau terlalu apa namanya lubangnya terlalu lebar juga ini nggak bisa ini. Nah ini sudah terpasang. Alhamdulillah ini sudah terpasang, sudah ngelok, dan ini insya Allah sudah normal sih. Ini insya Allah sudah normal. Bentar saya pastikan dulu untuk bagian locknya ini sudah masuk. Oke, nah kan sudah normal. Gitu aja teman-teman. Jadi sebenarnya itu mudah. Cuma ya eh, perlu apa namanya itu kesabaran. Sebentar ini bagian karet. Bagian karetnya ini bekas apa namanya rollnya saya bersihkan dulu. Oke sudah, tinggal bagian yang ini. Nah ini brushless ini. Kalau misalkan memang nggak perlu pakai thinner ya nggak usah. Karena ini kan kadang kala gini, untuk apa namanya itu Walkman yang lama, yang seri ini biasanya itu kadang tuh kayak jambret gitu. Apa ya bacanya jambret itu? Hancur, tapi hancurnya tuh hancur basah. Nah kalau yang ini tuh hancurnya tuh kering, jadi nggak perlu dibersihkan, apa namanya nggak perlu dibersihkan terlalu terlalu intens lah. Oke, selanjutnya saya coba cari uh, karet. Ini sisa dulu. Semoga ini ada yang cocok. Ini benar-benar saya hemat. Kalau nggak perlu banget ya nggak saya bongkar. Karena memang saya belinya dulu itu dari Cina, teman-teman. Saya mestinya itu dari Cina. Kalau memang di Indonesia ini sudah nggak ada yang jual. Dan untuk ukurannya pun teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalkan memang untuk ketebalannya itu cuma ada yang 0,75 mili itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini kan aslinya kan 0,5 ya. Nah ini terlalu kencang, ini kurang besar. Di atasnya ini kayaknya ukuran 9. Kita perlu yang ukuran kalau nggak 10. Di atasnya ini dikit. Ini sama semua. Kapan hari itu banyak teman-teman yang tanya belinya di mana karetnya. Dulu itu banyak di online shop itu banyak banget yang jual ini, tapi karena memang lagi tren jadi banyak yang apa namanya itu yang beli, dan sekali beli itu langsung diborong semua, sehingga yang dapat yang nggak dapat yang nggak dapat. Dan ini kemarin kapan hari itu sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu apa ya, aku belinya itu isinya itu dari Cina, memang nggak ada yang jual. Ini sekali terlalu keras. Ini insya Allah sih sudah nggak ada masalah, sudah normal insya Allah. Oke, selanjutnya kita pasang ulang. Ini saya singkirkan dulu ya. Kita apa namanya itu, kita pasang ulang. Semoga nggak ada kendala apa-apa.
Soalnya kadangkala itu yang sering ya, yang seringnya itu bagian ini, bagian volume. Itu kadangkala dinamo sedang normal, ternyata bagian volumenya itu ngecil. Itu biasanya saya jumper. Semoga aja ini nggak ada kendala, hanya kendalanya itu aja. Udah ya, insya Allah udah cukup. Tinggal kita, ini setelah saya colokkan langsung di apa itu, di batuan charger itu, ternyata bisa. Berarti memang untuk ini ya, powernya dari power banknya itu kurang kuat. Mungkin arusnya kayaknya. Oke, langsung saja kita pasang ulang. Putih, hitam, coklat, merah. Semoga nggak salah. Oke, next bagian speakernya. Oke, ini sudah selesai. Nanti sebelum kita tutup, kita coba menggunakan kaset terlebih dahulu. Kita coba dulu. Ini kasetnya, saya nggak tahu ini kaset apa. Sedapat-dapatnya aja buat nyoba doang. Ya, kemudian untuk baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masa-masa yang deg-deg. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf. Oke, sebentar. Ini kayaknya kasetnya ini. Ini kayaknya kasetnya beneran. Loh, ya kan? Bener loh. Ini bulat. Ya, bentar saya coba pakai kaset yang lain dulu. Atau mungkin ini ya, bagian pincerahnya ya. Untuk bagian pincerah sih tidak ada masalah. Bentar, saya coba cari kaset yang lain dulu. Bismillah, saya coba kaset yang lain. Semoga nggak ada kendala. Ini sangat mendebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengalami hal yang sama. Berarti kemungkinan ini
Sebentar saya pastikan dulu, kemungkinan di bagian pinstrolnya ini bermasalah. Sebentar saya play. Bisa dilihat ini kan sudah ini ya, sudah jalan ya. Ada kendala. Jadi memang ini di pinstrolnya ini kayaknya ada bagian yang apa namanya itu kayak luka gitu loh. Jadi dia itu untuk rollnya itu nggak sempurna. Sebentar saya bersihkan dulu. Bagian pinchnya, bagian rollernya itu saya bersihkan dulu. Yang jelas untuk mekanisme bagian dalam itu nggak ada kendala sama sekali. Hanya di bagian ini saja. Kalau tak pegang gini itu memang tak rasakan ada bagian di rollernya ini, itu bagian ada bagian yang kayak cekung ketekan bekas ketekan ini. Untuk memastikan saya coba lagi ya. Ini sudah saya bersihkan. Saya coba masukkan kaset lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bagian apa namanya? Bagian pinstrolnya, bagian roda apa itu penekannya, roda karetnya. Saya lihat itu nggak ada masalah. Nah, ternyata tadi itu saya bongkar lagi ada bagian ini. Nah, ketinggalan di dalam, jadi dia itu nyangkut. Itu nggak terlalu berfungsi. Itu untuk apa itu untuk forwardnya. Tanpa itu nggak ada masalah. Oke, kita pasang lagi untuk bagian rollernya. Bentar. Memang agak sulit ya. Soalnya bagian itu bagian yang agak nyempil-nyempil gitu teman-teman. Semoga kelihatan di kamera ya. Sebentar, saya pasang manual aja. Oke, sudah terpasang. Uh, Sebentar, kita coba lagi. Ribet sekali ya. Aduh, ribetnya bikin konten. Tapi buat para subscriber yang sudah dengan ikhlas menekan tombol subscribe, saya usahakan sebaik-baiknya. Saya itu dari itu agak khawatir teman-teman, barangkali kok pas waktu proses itu nggak kelihatan di kamera. Nanti saya potong-potong dikit untuk bagian-bagian yang apa namanya itu, yang nggak terlalu penting, karena ini panjang videonya itu. Saya coba. Dan masih keriting teman-teman. Saya nggak tahu ini penyebabnya apa ya. Sebentar, coba sih saya rasakan dulu. Seharusnya sih ini nggak ada masalah ya, soalnya memang coba sebentar saya rapikan.
Kalau misalkan kita lihat ini semua itu jalan normal, gak ada masalah. Ini Astagfirullahaladzim, jadi tadi itu ketekan ke tombol rek teman-teman, pantesan. Nah, kita coba lagi. Ini kasetnya juga ada kendala. Astagfirullah, sebentar saya pause dulu. Oke teman-teman, setelah kita pasang kabel-kabel semuanya, kita resolder ulang, dan juga untuk roller sudah kita pasang, dan bagian itu head sudah kita bersihkan. Sekarang waktunya kita coba. Ini saya menggunakan kaset apa adanya ya, dan juga kalau misalkan nanti ada suaranya, saya nggak bisa lama-lama, nanti kena copyright, nggak baik untuk perkembangan channel YouTube saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Alhamdulillah, dan juga untuk bagian volume juga aman ya, suaranya nyaring jelas. Oke, segitu aja. Nanti saya mau pasang-pasang lagi. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada hal yang kurang jelas, nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.